episode sebelumnya, ternyata yang memperoleh informasi reruntuhan bukan hanya kelompok Lin Zhou semata. Ada 3 lagi yang lainnya seperti Akademi Saint Spiritual, Akademi Spiritual Bela Diri dan Myriad Phoenix. Tentu saja ada kelompok kecil lainnya yang bersembunyi. Seperti biasa, melihat kekuatan Mu Chen yang paling lemah di antara para kapten, mereka meremehkan. Bagaimana cerita selanjutnya? Simak yuk. Tang Meier, banyak kelompok telah berkumpul di pegunungan yang hijau, membentuk hamparan hitam di seluruh wilayah. Namun demikian, meskipun ada beberapa dari mereka hadir, tidak ada kelompok yang berani memasuki hutan gelap yang aneh dan suram di depan mereka. Pertama, mereka semua mengambil tindakan pencegahan terhadap wilayah yang tidak diketahui ini. Kedua, kelompok-kelompok yang berkumpul di sini terlalu kuat. Dari 5 akademi hebat, bahkan ada 4 dari mereka yang hadir di sini. Pada saat ini, membuat diri sendiri terlihat jelas bukanlah langkah yang cerdas. Pada saat yang sama, Mu Chen membawa Luoli dan sisanya ke tempat yang tidak jauh atau dekat hutan gelap, sambil melemparkan pandangan acuh tak acuh yang menyapu keluar dari waktu ke waktu terhadap kelompok-kelompok dari 3 akademi spiritual besar lainnya. Pada saat ini, di antara semua kelompok yang berkumpul di sini, kelompok dari Akademi Saint Spiritual yang dipimpin oleh Xia Hou jelas yang terkuat. Selain itu, grup ini juga berada di peringkat 16 besar, ditempatkan pada peringkat tidak rendah di posisi ke-7, dengan 2000 poin di bawah ikat pinggang mereka. Berbicara tentang ini, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai domba gemuk. Namun, dengan kekuatan mereka, secara alami tidak ada banyak kelompok kuat yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini yang akan dapat memperlakukan mereka sebagai domba gemuk. Suasana menyesakkan dan mencekik masih dipertahankan di wilayah ini. Namun, tidak ada terlalu banyak tatapan mengarah ke Akademi Saint Spiritual Xia Hou. Mu Chen terus mengamati situasi dengan dingin. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian yang samar-samar terlihat, senyum samar muncul di sudut mulut Xia Hou. Sampai sekarang, dengan 4 dari 5 akademi spiritual hebat sedang dikumpulkan di sini, sudah jelas bahwa Akademi Saint Spiritualnya masih memegang bobot dan otoritas paling besar. Meskipun ada beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini, seharusnya tidak ada banyak kelompok yang berani melawan mereka. Haha, semua orang benar-benar memesan di sini. Apakah dikatakan bahwa sisa-sisa kuno ada di kedalaman hutan ini? Berbagai harta yang ada di benua Sateret yang terfragmentasi ini tidak memiliki pemilik. Mampu mendapatkannya akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang. Karena itu, mereka tidak hanya menjadi milik seseorang saja. Tidak ada pengecualian, terlepas dari seberapa kuat atau kuatnya mereka. Tiba-tiba, saat senyum muncul di sudut mulut Xia Hou, suara tawa yang terdengar manis dan memikat terdengar bersamaan. Ketika semua orang berbalik untuk melihat, mereka semua melihat Tang Meier dari Myriad Phoenix Spiritual Academy memberikan tawa manis, lembut, matanya yang panjang dan sempit seperti Phoenix tampak lembab, mengeluarkan niat genit yang menyebabkan hati orang melompat. Gadis ini benar-benar luar biasa. Kata penghargaan samar terdengar dalam hati Mu Chen. Setelah mendengar tentang nama Tang Meier, Mu Chen berpikir kembali tentang Tang Qianer. Namun demikian, seharusnya tidak ada hubungan keturunan antara keduanya, lagi pula, dia mengenal Tang Qianer sejak kecil, namun dia belum pernah mendengar bahwa dia pernah memiliki kakak perempuan. Saat suara memikat Tang Meier terdengar, itu menyebabkan beberapa orang diam-diam mengangkat alis mereka, kurang dari lebih besar dari kata-katanya. Apa yang disebut kelompok kuat, yang dia bicarakan seharusnya adalah kelompok dari Saint Spiritual Academy, kan? Kurang dari lebih besar dari penampilannya. Myriad Phoenix Spiritual Academy memiliki perasaan dijaga melawan Akademi Saint Spiritual. Memikirkan hal ini mungkin benar. Dalam 5 akademi besar, selain Akademi Spiritual Surga Utara, yang semakin lemah selama beberapa tahun terakhir, masing-masing sisanya memiliki satu-satunya kelebihan. Dengan demikian, itu tidak mudah bagi Akademi Spiritual Saint untuk menempatkan diri mereka di atas yang lain. Apakah kamu berpikir bahwa apa yang aku katakan adalah benar, Kapten Zhou Yuan? Kata Tang Meier saat dia menyeringai ke arah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Haha, apa yang dikatakan Kapten Meier benar. Sisa-sisa kuno di benua yang hancur ini bukan satu-satunya milik siapapun. Tiang gunung rusak ini di tanganku tidak akan menyetujui siapapun yang ingin melahap mereka semua untuk mereka sendiri.
Mendengar kata-katanya, Zhou Yuan yang kekar itu tertawa kecil, sebelum memberikan jawaban yang tajam. Mendengar jawabannya, banyak kelompok yang hadir saling bertukar pandang. Mereka juga mengerti bahwa Tang Meier dan Zhou Yuan tampaknya memperingatkan Akademi Spiritual Sein untuk tidak mencoba mengambil alih kepemilikan atas sisa ini. Apakah beberapa dari kamu di sana kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Tiba-tiba, Tang Meier mengangkat matanya yang indah menggoda dan mengistirahatkan pandangannya pada Mu Chen dan kelompoknya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia berbicara dengan senyum manis, bolehkah aku tahu persis siapa kapten kelompok Akademi Spiritual Surga Utara? Mata indahnya sebagian besar bersandar pada sosok Luoli, yang menyebabkan beberapa kejutan muncul dalam dirinya. Menjadi seorang gadis dan orang yang berbakat luar biasa, Tang Meier secara alami dapat merasakan betapa luar biasanya Luoli. Ini adalah perasaan yang rahasia hanya untuk anak perempuan. Namun demikian, Luoli saat ini berdiri di belakang Mu Chen, mengakibatkan dia menatapnya. Namun, kekuatan luar yang terakhir tampaknya hanya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Ini menyebabkan bahkan Tang Meier merasa agak bingung tentang situasi apa yang hadir dalam kelompok Akademi Spiritual Surga Utara ini. Haha, aku Mu Chen, dan aku adalah kapten dari grup ini. Mohon saran, Kapten Meier. Sementara Tang Meier ragu, Mu Chen tersenyum tipis dan membuat jawabannya. Oh, sok muncul di mata Tang Meier yang indah saat dia melihat ke arah Mu Chen, kurang dari M lebih besar dari fase akhir Heavenly Completion Stage benar-benar bisa menjadi kapten. Kurang dari M lebih besar dari. Kamu adalah Mu Chen. Namun, Tang Meier tampaknya telah memikirkan sesuatu saat matanya yang cantik dengan cepat terbuka lebar saat dia menatapnya dengan takjub. Mu Chen langsung melongo melihat cara dia tersentak kaget, kurang dari M lebih besar dari apakah Tang Meier ini mengenaliku. Kurang dari M lebih besar dari ini benar-benar adalah pertama kalinya dia melihatnya. Apakah kamu kenal aku, Kapten Meier? Merasa ragu, Mu Chen bertanya. Hehe, betul. Terlebih lagi itu adalah nama rumah tangga bagi aku. Bayangan hiburan muncul dalam mata Tang Meier yang panjang dan cerdik. Saat dia mulai bermain-main dengan ukuran Mu Chen, dia menjawab, adikku benar-benar merindukanmu. Selama 2 tahun terakhir, aku sudah terlalu sering mendengar nama ini. Petik 2. Mu Chen langsung melongo sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum dia berbicara kepada Tang Meier, apakah Kapten Meier mengenal Suster Sister Qianer? Dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix, satu-satunya orang yang Mu Chen akan kenal mungkin hanya Tang Qianer dan Hong Ling. Setelah mendengar kata-kata itu dari Tang Meier, jelas bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Tang Qianer. Sepertinya kamu masih memiliki hati nurani untuk tidak membiarkan adik perempuan khawatir sia-sia untuk kamu, jawab Tang Meier sambil tersenyum. Mu Chen menatap Luoli dengan canggung, hanya untuk memperhatikan bahwa yang terakhir tampaknya tidak memiliki frustrasi yang ditampilkan padanya. Sebaliknya, dia membalas senyumnya, senyum yang tampak indah. Namun, senyum manis dan indah yang jarang terlihat ini menyebabkan hati Mu Chen bergetar. Meskipun dia berpikir untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini, itu bukan hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi saat ini. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dan jelas tidak memiliki sarana untuk menjelaskan hubungan antara dia dan Tang Qianer untuk Tang Meier, dia hanya bisa memberikan senyum tak berdaya. Namun demikian, beberapa kecurigaan muncul dalam hatinya, kurang dari M lebih besar dari mungkinkah Tang Qianer dan Tang Meier adalah saudara perempuan. Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya, kurang dari M lebih besar dari. Gadis kecil itu Qianer sering memuji bahwa kamu adalah salah satu dari bakat yang jarang ada di surga dan tidak ada bandingannya di bumi. Namun, dari apa yang aku lihat, kamu tampaknya tidak memiliki banyak bidang yang menonjol. Namun demikian, untuk menjadi kapten kelompok kamu dengan ranah kultivasi kamu di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kamu harus memiliki beberapa kemampuan untuk mencocokkan dengan itu, kan? Tatapan juri keluar dari mata indah Tang Meier terhadap Mu Chen saat dia tersenyum dan berbicara kepadanya. Kata-katanya agak langsung, hampir tidak menyimpang dari belak-belakan mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Namun, meskipun begitu, Mu Chen hanya membalas senyum, tidak memilih untuk memberikan terlalu banyak penjelasan. Baginya, kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai selama pertarungan, bukan oleh bagaimana orang bisa mengatakannya. Hehe, namun demikian,
sepertinya napas pikiran kamu tidak buruk. Senyum memikat muncul di bibir Tang Meier saat dia berbicara dengan genit. Bolehkah aku tahu jika Kapten Mu Chen keberatan dengan pernyataan aku sebelumnya? Dengan tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Melirik Xiahou dan kelompoknya, dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Tang Meier sangat benar. Harta karun alam semesta adalah milik orang-orang yang ditakdirkan untuk mereka. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menembak mereka, dan siapapun yang mencoba mendominasi semua untuk diri mereka sendiri mungkin menyebabkan rasa sakit dan penderitaan untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Mu Chen tidak menyembunyikan makna tersembunyi dalam kata-katanya, dengan niat akademi spiritual anti-Sein menjadi sangat tebal. Dia tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap akademi spiritual ini. Sejak awal, ketika dia berada di jalan spiritual, Jisuan dapat merencanakan untuk melawannya dengan mengandalkan kekuatan akademi Sein spiritual. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kelompok dari akademi Sein spiritual. Bunyi gemuruh samar terdengar dari banyak kelompok yang hadir di wilayah itu, karena mereka dapat mengatakan bahwa kelompok-kelompok dari 3 akademi besar mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok dari Sein Spiritual Academy. Dari kelihatannya, meskipun kelompok dari Sein Spiritual Academy kuat dan kuat, mereka tidak dapat bertarung dalam situasi 1-3. Beberapa kapten bertukar pandangan satu sama lain dan mengklik lidah mereka saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari Tang Meier ini benar-benar bukan orang yang mudah untuk berurusan dengan, kurang dari M lebih besar dari dengan hanya beberapa pernyataan singkat darinya, dia dapat mengumpulkan dukungan dan menekan kesombongan Akademi Sein Spiritual. Ketika suara berisik terdengar dari banyak kelompok di sekitarnya, wajah-wajah Akademi Sein Spiritual menjadi gelap. Salah satu anggota bahkan mengirim tatapan dingin ke Mu Chen, sebelum berbicara dengan mencibir, fase akhir tahap penyelesaian surgawi belaka masih berani untuk meledakkan suaranya di sini. Di Akademi Spiritual Sein kami, orang-orang yang berada di kekuatan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar. Meskipun kelompok-kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix sedikit lebih lemah daripada Akademi Sein Spiritual, karena kekuatan tirani Tang Meier dan Zhou Yuan, para anggota dari kelompok terakhir tidak mengirimkan teguran langsung, meskipun kemarahan dan kemarahan di hati mereka. Namun dibandingkan dengan keduanya, Mu Chen benar-benar berbeda. Tidak ada yang tahu persis mengapa kelompok seperti itu akan dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Dari 5 orang dalam kelompoknya, satu-satunya yang kekuatannya patut dicatat adalah milik gadis itu. Adapun yang lain, mereka sama sekali tidak layak dilihat. Oleh karena itu, di antara 3 kelompok yang berselisih dengan itu, Akademi Spiritual Surga Utara yang jelas tidak memiliki ancaman sama sekali. Oleh karena itu, anggota kelompok yang berbicara tidak peduli tentang wajah Mu Chen. Apa yang kamu katakan? Melihat orang itu memarahi Mu Chen, wajah Su Huang dan 2 lainnya tenggelam saat mereka meraung marah. Mendengar auman itu ke arahnya, anggota kelompok dari Sein Spiritual Academy menyeringai ke arah trio, menjadi terlalu malas untuk repot-repot berbicara kembali kepada mereka. Rasa jijik dan jijik memenuhi matanya saat dia berpikir, kurang dari M lebih besar dari kualifikasi apa yang harus dilewati tahap akhir penyelesaian surgawi hanya untuk kita. Kurang dari M lebih besar dari. Sebaliknya, Mu Chen hanya tersenyum ketika dia melambaikan tangannya, menghentikan Su Huang yang marah dan 2 lainnya di jalur mereka. Aku tidak terlalu setuju tentang apa yang dikatakan Kapten Mu Chen. Petik 2. Pada saat ini, Xiahou yang tampak acuh tak acuh, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia tiba, akhirnya tersenyum tipis dan perlahan membuka mulutnya. Oh, mohon saran, Kapten Xiahou, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Sein Spiritual Academy pasti akan melakukan sesuatu dalam situasi saat ini. Jika tidak, bukankah itu menunjukkan bahwa ia takut pada 3 akademi hebat lainnya yang hadir di sini? Sampai sekarang, dalam situasi saat ini, jika kesemek sudah matang untuk dipetik, Mu Chen dan kelompoknya jelas yang paling lemah. Harta karun dunia bukan milik mereka yang ditakdirkan untuk mereka, tetapi untuk yang kuat. Menyatukan jari-jarinya yang ramping, Xiahou sedikit mengangkat kelopak matanya, sebelum berkata, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang disebut harta, hanya akan menghasilkan menarik bencana untuk diri sendiri. Karena itu, aku harus menasihati beberapa orang bahwa jika mereka tidak memiliki tingkat kekuatan itu,
mereka tidak boleh buta dan berpartisipasi untuk menghindari kehilangan nyawa kecil mereka. Tidak ada gunanya sama sekali ketika itu terjadi. Kapten Mu Chen, apakah menurut aku apa yang aku katakan masuk akal? Petik 2. Pada saat ini, seluruh wilayah menjadi sunyi ketika banyak kelompok menahan napas, karena mereka samar-samar bisa merasakan sensasi belati yang ditarik dari atmosfer sekitarnya. Menatap lurus ke arah Xia Hou, senyum cerah muncul di wajah Mu Chen. Perlahan mengangguk, dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Xia Hou benar. Petik 2. Senyum serupa muncul di wajah Xia Hou saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, karena Kapten Mu Chen setuju dengan aku harus mengundang kamu untuk mengambil kelompok Akademi Spiritual Surga Utara dan pergi dari sini, karena aku percaya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini. Petik 2. Kualifikasi. Tidak punya kualifikasi untuk tinggal di sini. Ketika pernyataan itu keluar dari mulut Xia Hou dengan ketidakpedulian, seluruh wilayah langsung menjadi sunyi, dengan kelopak mata dari beberapa kelompok sedikit berkedut sebagai tanggapan. Siapa yang akan menduga bahwa Xia Hou yang tampaknya tenang ini akan sekuat itu saat membuka mulutnya, sampai-sampai tidak memberikan sedikit pun wajah. Dengan pernyataan ini, dia benar-benar merobek wajah Mu Chen dan kelompoknya. Pada saat ini, beberapa ahli mulai bertukar pandang. Dari kelihatannya, Xia Hou telah memulai serangan baliknya terhadap tindakan Tang Meier menyatukan Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, 3 dari akademi hebat jelas menekan prestise kelompoknya. Menghadapi situasi seperti itu, jika Xia Hou tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali keunggulannya, itu pasti akan melemahkan ketenaran dan prestise dari Saint Spiritual Academy. Karena itu, dia perlu melakukan langkah seperti itu. Meskipun budidaya Tang Meier dan Zhou Yuan tidak setara dengannya, keduanya agak tangguh, karena mereka telah menyentuh puncak bencana energi spiritual mereka, meskipun kegagalan mereka untuk melewatinya. Namun demikian, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan para ahli bencana tubuh manusia. Jika mereka berdua berkolaborasi dan mengambil tindakan bersama, mereka akan dapat membuat beberapa penghalang baginya. Dibandingkan dengan Tang Meier dan Zhou Yuan, Mu Chen jelas tampak tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan kultivasinya di tahap akhir Heavenly Completion Stage, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai level terendah untuk grup mereka. Oleh karena itu, dari 3 orang ini, jika dia perlu memilih yang paling cocok untuk menjadi domba kurban, Mu Chen jelas akan menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, ekspresi wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan tenang. Jelas, dia tidak merasa marah atau marah pada pernyataan Xia Hou. Sebaliknya, lengkungan senyum mulai muncul di sudut mulutnya. Haha, Kapten Xia Hou, cara kamu menemukan domba pengorbanan kamu benar-benar hebat, kata Tang Meier dengan tawa memikat, yang berisi nada ejekan dan ejekan. Dengan tingkat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak menemukan skema Xia Hou? Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Akademi Spiritual Surga Utara, karena hubungan Mu Chen dengan Tang Qianer, tidak mungkin baginya untuk menutup mata terhadap tindakan Xia Hou. Mendengar kata-katanya, Xia Hou hanya tersenyum tipis, sebelum melirik Mu Chen dan berkata, kapan Akademi Spiritual Surga Utara membutuhkan Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang semuanya perempuan untuk melindungi kehormatan dan martabatnya? Mulut setiap kelompok di sekitar terbuka setelah mendengar kata-kata itu saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari Xia Hou ini benar-benar keras, kurang dari M lebih besar dari. Kamu membuat kesalahan, Kapten Xia Hou. Ini hanya sesuatu yang secara alami muncul pada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang lain, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Namun, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan pada Kapten Xia Hou. Petik 2. Menatap Xia Hou, kilau dingin mulai perlahan mengembun di dalam pupil hitamnya sambil terus berkata, aku merasa bahwa kamu tidak perlu kualifikasi untuk mengatakan bahwa kami tidak memiliki kualifikasi. Petik 2. Saat Mu Chen menumbuhkan kata-kata itu, gemetar mengguncang hati beberapa kelompok, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan menembak tatapan keheranan ke arah Mu Chen. Jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar berani menghadapi Xia Hou dengan cara yang lurus. Namun demikian, ini juga menyebabkan mereka sedikit mengerutkan dahi mereka. Meskipun mereka tidak menyukai kesombongan yang ditunjukkan oleh Akademi Spiritual Saint, jujur, keduanya masih memiliki ketakutan yang ekstrim terhadap Xia Hou dan kelompoknya di dalam hati mereka. Oleh karena itu,
Mereka tidak habis-habisan dan merobek wajah Akademi Saint Spiritual dengan menunjukkan beberapa pengekangan dalam kata-kata mereka. Namun, tindakan seperti itu oleh Mu Chen tampak sedikit terlalu gegabah dan panas. Bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan kelompok mereka terlalu besar, jika dibandingkan dengan Xiahou. Begitu mereka membuat marah Xiahou, ia mungkin menyebabkan mereka membayar harga yang sangat buruk hari ini. Sebaliknya untuk semua orang, Su Huang dan dua lainnya mengangkat dada mereka sambil menatap tajam ke arah Xiahou dan kelompoknya. Meskipun mereka jelas pada seberapa kuat dan kuatnya pihak lain, mereka juga memiliki Mu Chen dan Luo Li di pihak mereka. Kecakapan tempur kedua orang ini benar-benar keluar dari grafik. Selain itu, mereka bertiga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen, bahwa yang terakhir tidak akan melakukan tindakan sembrono karena dia menjadi panas kepala. Dari kelihatannya, karena dia tidak berencana memberikan banyak wajah kepada Xiahou dan kelompoknya, itu jelas berarti bahwa dia memiliki kemampuan menangani pihak lain ketika mereka marah. Xiahou dengan dingin menatap Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum senyum mengejek meringkuk dari sudut mulutnya. Tidak memberikan jawaban, dia dengan lembut memberikan lambaian tangannya. Di belakang punggungnya, dua pemuda dengan wajah penuh dengan ekspresi sedingin es perlahan melangkah keluar, sementara energi spiritual yang tak terbatas melayang keluar dari tubuh mereka. Kultivasi dua orang ini adalah bencana tubuh manusia. Jika ditempatkan di kelompok akademi spiritual lainnya, mereka sudah akan menjadi tokoh tingkat kapten. Namun, dalam kelompok Saint Spiritual Academy mereka hanya bisa menjadi anggota tingkat biasa. Keduanya mengirim tatapan dingin ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Demikian pula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan gerakan tubuh mereka, energi spiritual keluar dari mereka karena mereka langsung berubah menjadi dua sosok yang bersinar. Menembak keluar, dua bilah panjang muncul di tangan mereka, sebelum keduanya mengirim tebasan. Bang! Dua lampu pedang raksasa sepanjang 100 meter itu tersapu, membelah udara, sementara dua bekas luka tak berdasar muncul di tanah di bawah. Setelah mengambil tindakan, kedua orang telah mengirim langkah yang sengit, jelas berencana untuk mengajarkan pelajaran yang baik kepada Mu Chen dan kelompoknya. Membiarkan tangannya sedikit menggantung, tidak ada fluktuasi tunggal hadir dalam mata Mu Chen saat dia melihat ke arah lampu pedang meluncur cepat. Pada saat ini, energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih tampak tenang, dengan dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk menghindar atau mempertahankan. Desir, pada saat lampu pedang tiba, mencapai 1 kaki jauhnya dari tubuh Mu Chen, Luo Li mengambil langkah kecil. Menggunakan Luo Shen Sword di tangannya untuk menggambar bunga pedang dan mengirimkannya, dia memblokir dua lampu pedang itu dengan keras memotongnya seperti penghalang. Bang! Saat lampu pedang dan pedang aura bertabrakan, tatapan yang berkumpul dari wilayah sekitarnya berkontraksi dengan keras, bahkan wajah para ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Saint sedikit berubah. Memegang pedang di tangannya, Luo Li berdiri di depan Mu Chen, sosoknya yang tampak indah tidak bergerak 1 inci pun. Serangan gabungan dari keduanya secara tak terduga tidak dapat memberikan kerusakan padanya. Yi, cukup tangguh. Mata Tang Meier yang indah menyala, kurang dari M lebih besar dari itu sebabnya Mu Chen sangat tenang. Dia memiliki orang yang tangguh dalam kelompoknya, dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kita, kurang dari M lebih besar dari. Kurang dari M lebih besar dari namun, jika dia tangguh, mengapa dia membiarkan Mu Chen menjadi kapten? Kurang dari M lebih besar dari. Kembalikan bantuan dengan bantuan. Petik 2. Niat dingin yang samar melintas di mata Luo Li yang jernih, sebelum tiba-tiba melesat di detik berikutnya, dengan pedang yang erat mengepal di tangannya saat dia mengirim tebasan lurus. Tidak ada bel dan peluit yang melekat pada tebasan pedangnya, namun pedang aura yang terpancar darinya tajam dan ganas hingga batas yang ekstrim. Tampak seperti sungai keperakan melesat melintasi cakrawala, bahkan membelah langit menjadi dua bagian ketika cahaya pedang aura bergegas menuju dua ahli bencana tubuh manusia dari Saint Spiritual Academy dengan kecepatan kilat. Tebasan pedang ini menyebabkan wajah keduanya sangat berubah. Tidak berani menunjukkan sedikit pengabaian, energi spiritual meletus dari tubuh mereka tanpa pengekangan saat mereka mencengkeram pisau panjang mereka dan menebas dengan marah. Si Breaking Divine Blade, pisau pembelah gunung. Raungan marah terdengar saat kedua lampu bilah menyala seperti matahari yang membakar, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan mata, menyebabkan beberapa orang menyipitkan mata. Bang! Seperti sambaran petir, cahaya pedang aura melesat,
tanpa ragu sedikit pun untuk menebas dua lampu pedang. Detik berikutnya, suara logam jernih bergema melintasi cakrawala. Angin kencang yang menakjubkan mendatangkan malapetaka saat mereka menyebar. Clarity dengan cepat kembali ke langit ketika semua orang membalas tatapan mereka, hanya untuk melihat gadis muda itu perlahan-lahan menyarungkan pedang panjang di tangannya, menyembunyikan cahaya pedang yang sangat tajam dan tajam. Adapun dua ahli bencana tubuh manusia di hadapannya, wajah mereka telah berubah menjadi pucat pada saat ini, sementara ketakutan yang mendebarkan muncul di mata mereka. Mereka berdua dengan kosong melihat pisau panjang di tangan mereka. Tanpa diduga, bekas luka mengkilap muncul di permukaan dua bilah panjang itu, yang hampir setara dengan senjata spiritual kelas tinggi, sebelum mereka terbelah menjadi dua. Di bawah pedangnya, kolaborasi mereka telah gagal total, dengan bilah roh mereka bahkan diiris menjadi dua. Kelompok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar tercengang ketika mereka melihat gadis yang anggun dan elegan. Semua dari mereka benar-benar tidak dapat membayangkan dirinya dan penampilannya yang luar biasa indah dengan serangan cepat dan ganas yang telah ia lakukan sebelumnya. Tangguh. Petik 2. Baik Tang Meier dan Zhou Yuan memberikan pujian mereka sendiri. Meskipun kultivasi Luoli belum mencapai ranah bencana energi spiritual, dia mungkin tidak jauh dari itu. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar akan memiliki freshman tangguh di jajaran mereka, sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan membuat orang takjub. Pada saat ini, wajah Cuek Xiahou akhirnya mulai perlahan menjadi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda cantik yang berdiri di samping Mu Chen ini benar-benar akan memiliki kekuatan seperti itu. Itu sebabnya Mu Chen berani memprovokasi dan menantang mereka. Itu karena kartu jenis ini di lengan bajunya. Metode yang bagus oleh Akademi Spiritual Surga Utara untuk benar-benar menyembunyikan orang terkuat mereka dan membiarkan orang tak berguna mengaburkan pandangan semua orang, sebelum mendapatkan hasil dari menangkap orang yang lengah. Petik 2. Melambaikan tangannya, Xiahou memanggil kedua anggotanya kembali, sebelum dengan dingin menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, sinar kecemerlangan samar mulai mengembun di sekitar telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Kali ini, dia telah membuang cukup banyak wajahnya. Karena itu, ia perlu mengambil tindakan secara pribadi. Namun, aku benar-benar ingin meminta saran mengenai seberapa besar kemampuan yang dimiliki Akademi Spiritual Utara Heavens kamu. Kilatan dingin melintas di mata Xiahou saat dia mengambil langkah ke depan, sementara energi spiritual yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti badai. Di bawah derajat dan kepadatan energi spiritual yang memancar darinya, bahkan seluruh wilayah menunjukkan beberapa perubahan, jauh melampaui apapun yang bisa dilakukan oleh para ahli bencana tubuh manusia. Bencana energi spiritual adalah perubahan kualitatif dalam energi spiritual seseorang. Ketika seseorang melewati kesusahan ini, tingkat dan kepadatan energi spiritual seseorang akan jauh melampaui mereka yang hanya melewati bencana tubuh manusia mereka. Desir, Xiahou meledak dengan eksplosif, dengan sosoknya yang berubah seperti hantu, muncul di udara tepat sebelum Luoli dalam sekejap. Melengkung jari-jarinya untuk membentuk-bentuk seperti cakar, kilau seperti giok menutupi ujung jarinya ketika sensasi yang sangat tajam mulai memancar dari mereka. Star Peaking Jade Hand. Dengan raungan rendah, tangan putih tulang Xiahou tampaknya tiba-tiba menembus ruang, dengan keras mencapai ke arah Luoli dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Menghadapi serangan seperti itu, tidak ada bayang-bayang ketakutan atau ketakutan muncul di dalam mata seperti permata Luoli yang cerah. Sebaliknya, tangan seperti batu giok yang mengepalkan longsword-nya mulai sedikit rileks. Merasakan Luoli menjadi benar-benar santai, kerutan muncul di wajah Xiahou. Jelas, tindakan seperti itu olehnya telah menimbulkan keraguan padanya. Namun demikian, menghadapi serangannya, dia tidak percaya bahwa gadis muda di depannya akan benar-benar berani menerima serangannya begitu saja. Suara mendesing. Tepat saat serangan Xiahou hendak mendarat di Luoli, sudut matanya tiba-tiba berkedut ketika suara desis yang meledak seperti gemuruh guntur yang tajam terdengar, sementara angin kencang yang menakutkan langsung menyelimutinya. Merasakan keganasan dan keganasan angin kencang, wajah Xiahou sedikit berubah saat dia menjawab dengan telapak menepuk, langsung menabrak angin kencang. Bang! Saat telapak tangannya yang berwarna giok menghantam angin kencang, Xiahou melihat tombak panjang berwarna hitam yang tampak berkilau dengan busur petir di depannya. Di ujung tombak adalah seorang pemuda yang saat ini mengirimkan senyum tipis ke arahnya, yang berisi niat mengerikan yang tak ada habisnya. Itu, Mu Chen.
murid Xiahou tiba-tiba berkontraksi. Hutan asal gelap. Saat sosok Mu Chen muncul di depan Xiahou, tombak panjang berwarna hitam yang tajam itu telah membawa angin yang sangat dahsyat saat didorong ke depan dengan kecepatan kilat, menabrak angin kencang dari tangan Xiahou. Bang! Pada saat tumbukan, angin kencang yang merajalela seketika tersapu seperti badai. Di bawah pengaruh angin kencang yang menakutkan, lapisan riak bahkan mulai muncul di ruang sekitarnya. Sebagai dampak menakutkan menyapu keluar, dan baru saja akan menabrak Mu Chen. Tiba-tiba, busur petir mulai berkilau di tubuhnya saat petir mulai muncul di dadanya. Pada saat ini, kulitnya berubah menjadi warna hitam pudar, muncul seperti logam berwarna hitam, berkilau dengan kilau yang sangat merusak. Bang! Bertentangan dengan harapan, ketika gelombang kejut sangat berdampak pada tubuh Mu Chen, suara logam meletus saat gemetaran berguncang melewatinya. Meskipun dikirim mundur kembali, tidak ada jejak cedera hadir di tubuhnya. Di depannya, gemetaran juga mengguncang tubuh Xiahou. Namun demikian, alih-alih menggunakan tubuhnya untuk menanggung dampak langsung, dia menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual yang sangat kuat meletus keluar. Menghantam tabrakan, benturan keras terdengar saat tubuhnya berkibar mundur. Mereka berdua mundur selusin meter ke belakang, sebelum akhirnya menstabilkan diri. Seluruh wilayah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Wajah-wajah semua kelompok dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa ketika mereka mengambil adegan di hadapan mereka, sementara perasaan yang tak terbayangkan membanjiri mata mereka. Bahwa Mu Chen, yang kultivasi hanya pada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, sebenarnya bisa bersaing langsung melawan Xiahou itu, siapa yang kultivasi dari bencana energi spiritual. Selain itu, dia bahkan tidak menerima cedera sama sekali. Wajah-wajah Tang Meier dan Zhou Yuan perlahan berubah serius saat mereka melihat ke arah pemuda yang kurus dan tampan dalam cahaya yang sama sekali baru. Keduanya tahu betapa hebatnya Xiahou. Dengan budidaya yang terakhir di bencana energi spiritual, ia bisa dianggap sebagai yang terkemuka, bahkan dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar. Jika mereka berdua berhadapan dalam duel 1 lawan 1 dengan Xiahou, mereka mungkin bisa bersaing dengannya secara langsung untuk beberapa gerakan, tetapi sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, mereka masih agak mengerikan terhadap Xiahou. Adapun Mu Chen, dengan budidayanya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, perbedaan dengan bencana energi spiritual terlalu besar. Setelah mengamati kekuatan Luo Li sebelumnya, mereka memiliki beberapa asumsi bahwa Mu Chen menjadi kapten hanya berpura-pura menyembunyikannya. Namun, dari kelihatannya, pemikiran mereka ini benar-benar terguncang. Pemuda ini, yang tampaknya dari dunia kultivasi biasa, tampaknya memiliki kecakapan tempur yang sangat menakutkan. Sepertinya kami telah membuat kesalahan dalam penilaian kami. Tidak heran mengapa gadis itu Qianer begitu terpesona. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Mengutuk bibir merahnya yang menggoda, Tang Meier tertawa memikat, sambil memotret tatapan indah yang penuh dengan minat yang menyapu mondar-mandir di tubuh Mu Chen. Menjilati bibirnya, Zhou Yuan menatap ke arah Mu Chen. Pada saat ini, tatapannya juga berubah agak panas, sementara tangannya tidak bisa membantu mengepalkan tiang logam hitamnya. Jelas, orang gila yang bertarung ini juga telah dipicu dan merasa gatal karena berkelahi. Di udara, Xiahou melotot menatap Mu Chen, sebelum perlahan berkata, itu sebabnya kau merajalela itu. Jadi ternyata kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum memberikan jentikan jarinya, menyebabkan tombak panjang di tangannya menghilang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiahou, dia menjawab sambil tersenyum, aku minta maaf atas kinerja aku yang buruk. Dibandingkan dengan Kapten Xiahou, aku masih memiliki beberapa cara untuk pergi. Petik 2. Pada saat ini, ia sedikit berhenti, sebelum melanjutkan dengan tawa ringan, sekarang, apakah kamu masih percaya bahwa kita tidak memiliki kualifikasi itu, Kapten Xiahou? Menembak pandangan mendalam ke arah Mu Chen, senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiahou saat dia menjawab, dengan kekuatanmu, jika Kapten Mu Chen tidak memiliki kualifikasi, mungkin tidak ada orang di sini yang mau. Petik 2. Meskipun mereka berada dalam konfrontasi langsung hanya beberapa saat yang lalu, Xiahou bisa merasakan duri Mu Chen disajikan kepadanya. Meskipun dia tidak percaya bahwa yang terakhir benar-benar akan menjadi lawannya dalam pertempuran habis-habisan, ada hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan daripada itu. Sambil tersenyum, Mu Chen menangkupkan tangannya.
Xiahou ini benar-benar memiliki karakter, mampu mengetahui kapan harus mundur dan bersabar. Namun demikian, Mu Chen juga tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan tingkat kekuatan dalam konfrontasi sebelumnya, bahwa Xiahou mungkin tidak ragu sedikit pun untuk melepaskan pukulan mematikan untuk menjadikan dirinya sebagai domba pengorbanan bagi semua orang untuk lihat. Namun, sampai sekarang, melihat bahwa kekuatan Mu Chen telah melebihi harapannya, orang itu langsung menahan niat membunuh di matanya. Meskipun mereka adalah kelompok terkuat di wilayah ini, Xiahou tidak memiliki kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Martial Spiritual setelah habis-habisan berurusan dengan Mu Chen dan kelompoknya. Karena itu, Xiahou tidak punya pilihan selain untuk sementara bertahan dengan sabar. Namun demikian, kekuatan bencana energi spiritual benar-benar sangat kuat. Berpikir tentang ini, sedikit kerutan muncul di dahi Mu Chen. Dibandingkan dengan Mo Xingtian, kekuatan Xiahou ini tampaknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia bersilangkan dengan Mo Xingtian saat itu, dia tidak berani menyembunyikan kelalaian atau penghinaan di hatinya. Menurut perkiraannya, jika mereka terlibat dalam pertarungan tanpa larangan dilarang, itu akan menghasilkan pertempuran sengit yang tidak akan kalah dengan yang dia miliki dengan Mo Xingtian. Tatapan Mu Chen sedikit menurun. Namun demikian, meskipun Xiahou benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi, Mu Chen berharap yang terakhir tidak akan secara sengaja memprovokasi dia. Jika tidak, dia tidak keberatan membiarkan Saint Spiritual Academy membuat salah satu kelompok mereka menghilang dari turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum melambaikan tangannya ke arah Luo Li, sambil berbalik dan berjalan kembali ke kelompoknya. Pada saat ini, Su Huang dan dua lainnya mengirim acungan jempol ke arahnya, sementara wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Sampai sekarang, Mu Chen benar-benar layak menjadi siswa terbaik Akademi Spiritual Utara surga mereka. Bahkan tokoh elit seperti Xiahou sebenarnya terpaksa sampai harus memanggil gencatan senjata sementara. Di sisi mereka, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation memiliki wajah yang penuh dengan ibadah dan kekaguman. Meskipun mereka telah melihat Mu Chen mengambil tindakan sebelumnya untuk mengalahkan dua ahli bencana tubuh manusia dalam pertarungan 1 lawan 2, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut sekali lagi ketika melihat Mu Chen benar-benar dapat terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Xiahou, yang adalah bencana energi spiritual. Mu Chen tertawa ke arah mereka, sebelum menyapu pandangannya menjadi lingkaran. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan hadir dalam tatapan yang ditembakkan dari kelompok yang melayang di langit sekitarnya. Sebaliknya, saat ini di mata mereka ada beberapa nuansa ibadah dan kekaguman. Pada saat ini, mereka semua akhirnya melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Bagaimanapun, dari permukaan, kelompok mereka benar-benar tampak agak di sisi yang lemah. Saat Mu Chen menyapu pandangannya, tiba-tiba, seberkas cahaya raksasa meletus dari kedalaman hutan asal gelap. Tergesa-gesa menembus awan, keharuman tampak memancar dari dalam. Bau ini menyebabkan pikiran banyak orang bergetar, sebelum melemparkan tatapan panas ke kedalaman hutan. Memang, ada beberapa reruntuhan kuno di sana. Aroma seperti itu tampaknya disebabkan oleh harta surgawi yang berharga dan langka. Di langit, mata yang tampaknya ribuan kelompok menyala pada saat ini, sementara mereka dengan penuh semangat menjilat bibir mereka dalam keserakahan, dengan semuanya menjadi gelisah. Setelah mencium aroma misterius ini, Mu Chen langsung bisa merasakan tanda-tanda beberapa fluktuasi yang tampaknya muncul dalam energi spiritual di dalam tubuhnya, menyebabkan warna takjub melintas di matanya. Mungkinkah benar-benar ada harta surgawi yang ada di kedalaman Dark Origin Forest? Sepertinya kelompok di sini tidak bisa lagi menanggungnya lagi, kata Lin Zhou dengan suara rendah. Sampai sekarang, kelompok-kelompok yang berkumpul di sini meningkat dengan jumlah, mencapai tingkat yang Xiahou dan kelompoknya tidak bisa lagi dapat sepenuhnya menekan mereka sendiri. Ditambah dengan tontonan saat ini, situasi saat ini akan segera lepas kendali. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen mengangguk setuju. Pada awalnya, dia percaya bahwa situasi di sini tidak akan pernah sepenuhnya terkendali. Sampai sekarang, dengan berita tentang tempat ini beredar, itu bahkan lebih mustahil. Sebentar lagi, kita semua harus bersiap-siap untuk bergerak. Namun, kita harus hati-hati, karena aku merasa ada sesuatu yang salah tentang tempat ini. Menembak sambil melihat hutan asal gelap,
Mu Chen memberi sedikit kerutan. Setiap kali dia melihat daerah ini, selalu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk, sambil mulai diam-diam berputar dan beredar di sekitar energi spiritual dalam tubuh mereka. Reruntuhan telah terbuka, ayo pergi. Ini pertama datang, melayani pertama untuk item tanpa pemilik seperti itu. Petik 2. Ketika aroma wafting di sekitar wilayah itu tumbuh semakin tebal, ada beberapa kelompok yang akhirnya tidak bisa menahan godaan seperti itu. Ketika mereka meraung, di detik berikutnya, selusin kelompok bergegas ke depan, tampaknya dalam sekejap. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, kelompok-kelompok itu bergegas ke udara di atas hutan asal gelap. Namun, tepat pada saat mereka bergegas ke batas, teriakan kaget dan heran tiba-tiba terdengar dari mereka ketika sosok mereka dengan cepat turun. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah wilayah itu adalah wilayah yang dibatasi penerbangan. Engah, ratusan sosok menghilang saat mereka jatuh ke hutan asal gelap. Setelah melihat ini, semua orang di sekitarnya sedikit melongo. Dari tampilannya, seseorang tidak bisa terbang tinggi di udara di dalam wilayah itu. Karena kamu tidak bisa terbang tinggi di sana, mari kita langsung masuk. Dengan sangat cepat, suara terdengar dari kelompok di sekitarnya sekali lagi, sebelum kelompok demi kelompok melolong. Turun ke tanah, mereka menembak lurus ke arah hutan kegelapan. Haruskah kita bergerak? Tanya Su Huang dan yang lainnya dengan tidak sabar. Sebagai tanggapan, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen, muncul seolah-olah dia merasakan sesuatu yang salah. Terlalu sepi. Tiba-tiba, Luo Li berbicara. Ini langsung menyebabkan kejutan teror di dalam hati Mu Chen. Benar, hutan ini terlalu sepi. Ketika 100 orang tambahan itu telah turun ke sana, setidaknya harus ada keributan setidaknya. Mengapa belum ada satu suara pun? Perasaan seperti itu serupa dengan mereka melahap pada saat mereka mendarat di hutan. Sepertinya tempat ini sangat mencurigakan, kata Mu Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat ekspresi dan tanggapan Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka bertanya, jadi, bagaimana sekarang? Apakah kita masih akan mencari reruntuhan kuno? Petik 2. Tidak mudah menemukan reruntuhan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja seperti itu, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah kelompok-kelompok yang bergegas ke hutan asal kegelapan yang mirip dengan segerombolan belalang, dia berbicara dengan suara lembut, mari kita tunggu sebentar dan biarkan orang-orang ini merasakan jalan keluar, lihat mereka. Masih belum ada gerakan dari Xia Hou, Tang Meier dan Zhou Yuan. Petik 2. Menembak pemandangan mereka, memang, Su Huang dan yang lainnya memperhatikan bahwa tidak ada satu inci gerakan pun dari ketiga kelompok itu. Juga, ada beberapa kelompok yang tersisa di sekitarnya, dengan semua bidang kultivasi mereka yang cukup tinggi. Selain itu, mereka semua telah mempertahankan ketenangan dan pemikiran mereka. Menyilangkan jari-jarinya, Mu Chen memandang ke arah hutan asal gelap, bergumam, aku benar-benar ingin melihat hal-hal aneh dan aneh apa yang ada di tempat terkutuk ini. Saat Mu Chen dan kelompoknya diam-diam menunggu, mereka tidak dapat menemukan banyak tokoh yang disembunyikan di dalam bayangan di dalam hutan lebat di puncak gunung di belakang mereka. Pada saat ini, semua tatapan mereka juga terfokus pada hutan asal kegelapan, sebelum tawa yang tidak simpatik dan menyeramkan dengan lembut terdengar. Sepertinya kita tidak menemukan tempat yang salah. Ini seharusnya Poison Woods. Pada zaman purbakala kuno, benua yang hancur ini adalah kekuatan tingkat tuan, dengan istana ilahi kayu menjadi salah satu faksi yang hadir di sana. Pohon iblis. Suara mendesing. Angka-angka mulai dengan cepat menembak dari tanah di bawah, sebelum mengalir ke hutan asal gelap seperti segerombolan belalang. Saat Mu Chen dengan erat menatap ke arah hutan asal gelap, ekspresinya sedikit berubah setelah beberapa saat, ketika dia menemukan bahwa masih ada banyak keributan yang keluar dari dalam, meskipun sejumlah besar kelompok telah masuk. Ini memberinya perasaan seolah-olah hutan asal gelap ini adalah hamparan ruang terisolasi. Saling bertukar pandang dengan Luo Li, dahi Mu Chen ditutupi dengan kerutan karena situasi ini sedikit aneh dan aneh. Bersiaplah untuk pindah. Semuanya, berhati-hatilah. Petik 2. Setelah merenungkan dalam-dalam, Mu Chen akhirnya mengambil keputusan dan memberi isyarat dengan tangannya. Tidak ada sesuatu yang gratis yang jatuh dari langit. Jika mereka ingin mendapatkan panen yang baik dari reruntuhan kuno, mereka harus mengambil risiko. Mendengar kata-kata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya semua mengangguk,
sebelum mulai dengan cepat mengedarkan energi spiritual dalam tubuh mereka, dengan Lin Zhou dan kelompoknya dengan cepat mengikutinya. Setelah mengalami kekuatan kelompok Mu Chen, mereka jelas berencana untuk tetap bersatu dan tinggal di bawah naungan perisai besar ini. Ayo pergi. Petik 2. Dengan pandangan sekilas, Mu Chen bisa melihat keresahan di dalam kelompok-kelompok dari 3 akademi besar lainnya karena mereka juga tidak mampu menahan ketidaksabaran mereka. Tidak lagi ragu-ragu lagi, dia melesat maju, mendarat di hutan asal gelap di hadapannya dalam rentang selusin napas pendek. Melihat warna hitam pekat yang mengelilinginya, tampak seolah-olah mereka berada di lidah iblis jahat, menyebabkan jantung orang berdebar. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tidak ragu-ragu, sebelum memberikan keran dengan ujung kakinya, menembak langsung ke hutan seperti gumpalan asap hijau. Di belakangnya, Luo Li dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saat kegelapan datang menyelimuti, itu melahap sosok Mu Chen, menyebabkan dia sedikit membeku. Keheningan yang ia rasakan dari belakang, bahkan dengan suara angin yang menghilang pada saat ini membuatnya merasa seolah-olah semua yang ada di belakangnya telah lenyap, dengan seluruh wilayah di sekitarnya tampak diam tanpa henti. Perubahan ini menyebabkan Mu Chen merasa kaget sejenak, sebelum menarik napas lega setelah melihat Luo Li dan yang lainnya muncul di belakangnya. Sepertinya tidak ada suara yang bisa melarikan diri setelah memasuki hutan ini, dengan suara dari luar juga tidak bisa masuk, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Menyapu pandangannya, Mu Chen melihat bahwa hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa yang membentang tinggi ke langit, dengan semuanya memiliki warna hitam pekat. Cabang-cabang yang subur dan hijau menyelimuti sekitar 100 meter masing-masing, menjalin satu sama lain ke titik menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bahkan ke titik bahwa sinar matahari tidak dapat menembus. Karena itu, tampak sangat gelap dan suram di tengah-tengah hutan ini. Tim 10 orang Mu Chen berkumpul bersama saat mereka dengan hati-hati dan perlahan berjalan di dalam hutan, energi spiritual yang tak terbatas berdesir di sekitar tubuh mereka. Sedikit angin atau gerakan rumput akan langsung menyebabkan serangan tak menentu dari mereka. Namun demikian, setelah bergerak dengan hati-hati beberapa saat, Mu Chen dan tim terkejut mengetahui bahwa mereka belum menerima satu serangan pun, dengan hutan ini masih tetap diam dan tak bergerak. Meskipun dedaunan dari pohon-pohon raksasa itu sangat lebat, untuk beberapa alasan aneh dan misterius, mereka menyebabkan orang tidak merasakan perasaan hidup dan vitalitas. Tunggu. Tiba-tiba, langkah Mu Chen terhenti saat dia dengan sungguh-sungguh melihat ke depan, karena ada puluhan tulang yang tak terduga hadir di tanah di sana. Oh, sepertinya ada juga beberapa orang yang datang ke sini sebelumnya. Melihat ke arah tulang-tulang itu, Su Huang dan yang lainnya berbicara dengan terkejut. Tidak sebelum. Kerangka ini seharusnya milik kelompok-kelompok yang masuk di sini sebelumnya, jawab Luo Li dengan suara lembut. Apa? Wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berubah, kurang dari lebih besar dari sudah berapa lama itu. Bahkan jika mereka terbunuh, kerangka mereka seharusnya bukan satu-satunya yang tersisa dari mereka, kan? Dari penampilan kerangka, semua kulit dan otot telah dihapus dengan bersih dari mereka, kurang dari lebih besar dari. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk setuju, sambil mengukur lingkungannya. Ekspresi serius hadir di matanya saat dia berbisik, hati-hati. Ada yang aneh dengan hutan ini. Petik 2. Sepanjang jalan, mereka belum menabrak serangan apapun, dan bahkan belum melihat bayangan seekor binatang buas. Hutan ini tampaknya tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya. Namun, tulang-tulang di depan mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam hutan ini. 10 orang diam-diam semakin dekat satu sama lain, namun tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan bumi di bawah kaki mereka mulai sedikit bergetar. Bang! Tiba-tiba, dedaunan hitam yang menutupi tanah berkibar ketika banyak sinar hitam keluar. Dengan kecepatan kilat, mereka melilit pinggang Su Huang dan Lin Zhou, menariknya ke udara. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan semua orang terkejut. Memalingkan pandangannya, Mu Chen melihat bahwa sinar cahaya hitam itu sebenarnya tanaman merambat berwarna hitam. Pada saat ini, bahkan ada darah segar mengalir di permukaan mereka, sebelum dimakan saat tanaman merambat menggeliat dan bergerak. Dibungkus oleh tanaman merambat, wajah Su Huang dan Lin Zhou sangat berubah. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka yang terlalu bingung ketika mereka mengedarkan energi spiritual mereka, mengirimkan bilah tangan yang penuh dengan angin kencang dan cepat yang dengan keras menebas tanaman merambat itu. Namun,
Meski memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dan membelah gunung, setelah mendarat di tanaman merambat, bilah tangan mereka hanya mampu menyebabkan luka samar muncul. Dari kelihatannya, kemampuan bertahan dari tanaman merambat ini sangat kuat. Desir, tiba-tiba, duri pohon hitam, sekitar setengah meter panjangnya, keluar dari ujung tanaman merambat. Washing out, bayangan gelap mendorong ke arah Su Huang dan Lin Zhou tanpa sedikit pun belas kasihan. Melihat ini, kejutan dan teror langsung membanjiri mata mereka berdua. Desir. Namun demikian, tepat sebelum paku pohon hitam yang tajam tak tertandingi akan menembus tenggorokan keduanya, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melintas, menyapu rambat-rambat hitam. Dengan kepulan, mereka semua diiris terpisah, menyebabkan Su Huang dan Lin Zhou jatuh. Jatuh ke tanah, mereka buru-buru naik dan berdiri, tubuh mereka tegang dan tegang. Terima kasih. Dengan wajah mereka yang kehabisan warna dan hati mereka berdebar karena ketakutan, Su Huang dan Lin Zhou mengucapkan terima kasih kepada Luoli. Luoli hanya mengangguk sedikit ketika dia mengepalkan pedang panjangnya. Meskipun tanaman merambat memiliki pertahanan yang mencengangkan, di bawah pedang Luo Shen, mereka tampaknya sama lemahnya dengan kertas. Namun demikian, mereka tidak mungkin untuk dilawan, membuat mereka sangat merepotkan. Menyapu pandangannya perlahan-lahan, Mu Chen akhirnya memfokuskan pandangannya ke arah pohon-pohon raksasa berwarna hitam. Detik berikutnya, matanya dengan marah mengerut saat dia meraung, hati-hati. Ada yang aneh dengan pohon-pohon itu. Petik 2, suara mendesing. Sama seperti raungan Mu Chen meninggalkan tenggorokannya, pohon-pohon hitam raksasa di sekitar mereka, yang menunjukkan tidak sedikit gerakan sebelumnya, tiba-tiba mulai bergetar gila saat ini. Pada saat berikutnya, tanaman merambat hitam menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat dari pohon-pohon raksasa, membungkus Mu Chen dan tim. Warna mengering dari wajah semua orang ketika energi spiritual meletus dari tubuh mereka. Berbagai macam senjata spiritual muncul dalam sekejap, mengirimkan serangan cepat dan ganas untuk bertemu dengan tanaman merambat yang masuk yang menembaki. Memegang Devouring Demonic Dragon Spear-nya, tombak berkilau menyapu, menyebabkan tanaman merambat hitam itu dalam radius serangannya langsung hancur dan pecah. Namun demikian, orang dalam tim 10 mereka yang memiliki waktu paling mudah jelas Luoli. Menjadi cepat dan ganas sampai tingkat tertentu, saat cahaya pedang melesat dari pedang Luo Shen, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka akan terbelah, dengan area yang diiris muncul sehalus cermin. Ketika mereka jatuh, darah menetes dari mereka, menyebabkan lubang muncul saat mereka merusak tanah di bawahnya. Tim membentuk lingkaran dan mereka berkelompok bersama, mengirimkan serangan tak terbatas yang sepenuhnya memblokir serangan dari tanaman merambat itu. Pada saat ini, tanah di sekitar mereka tampaknya tertutup oleh potongan-potongan tanaman anggur yang rusak. Namun, meskipun begitu, serangan dari tanaman merambat itu terus berlanjut, seperti sungai. Serangan seperti itu sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kita akan dikubur hidup-hidup di sini. Geram Zhao Qingshan di antara giginya yang terkepal. Tanpa senjata ilahi seperti pedang Luo Shen, itu sangat memakan energi bagi mereka untuk memotong dan mengiris tanaman merambat itu. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menghabiskan semua energi spiritual mereka dengan sangat cepat, dan ketika mereka kehabisan energi spiritual, apa yang menunggu mereka secara alami akan menjadi hasil yang sama dengan tulang-tulang itu. Ayo maju, Mu Chen dengan tegas meraung, sebelum membuka jalan dengan Luoli. Saat tombak iblis dan pedang ilahi melesat, mereka mengukir jalur di dalam serangan tanaman merambat yang telah menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Mengambil kesempatan ini untuk menembak, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti mereka dengan erat, tidak berani ketinggalan bahkan setengah langkah. Tanaman merambat yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi telah memenuhi seluruh bentangan hutan, menggeliat dan menggeliat-geliut seperti jari-jari, tampak seperti pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Engah. Namun, sama seperti Mu Chen dan tim hendak meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari serangan tanaman merambat, pohon-pohon iblis hitam di sekitarnya mulai tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, asap hitam mulai menyembur keluar dari koper mereka, memancar ke segala arah. Cermat, menjadi orang pertama yang menemukan asap hitam yang dengan cepat membanjiri, Luo Li segera mengirim cahaya pedang menembaki. Namun kali ini, cahaya pedang hanya mampu melewati asap hitam itu, tidak dapat mengusir atau menghancurkan mereka. Melihat ini, kerutan muncul di dahi Mu Chen saat dia mengirim telapak tangannya.
Majestic Spiritual Energy membawa angin kencang yang tak terbatas ketika melolong, mendorong asap hitam itu agak jauh. Namun, dengan sangat cepat, mulai menyapu ke arah mereka sekali lagi. Sementara Mu Chen mendapatkan masalah dengan asap hitam itu, pekikan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang. Melirik sekilas, dia melihat bahwa tangan anggota dari Akademi Spiritual Desolation telah bersentuhan dengan asap hitam. Detik berikutnya, tangannya mulai layu dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan darah dan dagingnya tampak benar-benar melahap, hanya menyisakan tulang putihnya yang botak. Menebas dengan pedangnya, Lin Zhou memotong lengan anggota itu, sebelum dengan cepat menariknya ke dalam lingkaran pelindung tim. Lengan yang terputus itu telah berubah menjadi tulang-tulang dalam sekejap mata, dengan semua darah dan daging di atasnya telah sepenuhnya lenyap. Sialan, itu racun, geram Lin Zhou saat dia mengepalkan giginya. Racun ini terlalu sombong. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menembus melalui energi spiritual. Aku sama sekali tidak berani berhubungan dengannya. Petik 2. Kami tampaknya dikelilingi oleh asap beracun itu, kata Mu Feng yang sambil tertawa pahit. Pada saat ini, tim mereka sudah berhenti. Itu karena asap beracun sudah menyembunyikan langit dan menutupi bumi ketika mengelilingi mereka. Mereka sudah berjalan ke jalan buntu, tanpa jalan ke depan atau ke belakang. Ekspresi gelap muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat pemandangan di depannya. Setelah bergegas ke sini untuk mencari reruntuhan kuno, setiap langkah benar-benar dipenuhi dengan bahaya yang mencengangkan. Sesaat kecerobohan mungkin menyebabkan mereka menjadi pupuk bagi pohon iblis ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Luoli sementara kerutan muncul di dahinya. Situasi di depan mereka tampak agak sulit. Mata Mu Chen berbinar saat dia melihat ke arah lapisan asap beracun di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia mengulurkan tangan kanannya. Mengepalkan keempat jari lainnya, ia mengulurkan jari tengahnya, sebelum menusuk dengan keras ke arah untaian asap beracun. Setelah melihat aksinya, Luoli menakutkan sampai titik wajahnya yang kecil berubah menjadi pucat pasi. Asap beracun di lingkungan mereka sangat sombong, dengan konsekuensi menyentuhnya menjadi sangat parah. Namun demikian, saat dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Mu Chen, dia melihat, dengan heran, bahwa gumpalan asap beracun berfluktuasi, sebelum tiba-tiba tersedot ke jari tengah Mu Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Luoli dengan cemas berteriak ketika dia buru-buru meraih tangannya. Dengan tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah asap beracun yang tak tertahankan, senyum tersenyum terbuka dari bibirnya. Senyum ini tidak lagi mengandung ketakutan atau teror sebelumnya. Sebaliknya, sepertinya dia telah melihat harta karun. Asap beracun ini sangat luar biasa. Dengan itu, Poison Finger, yang digunakan selama pertempuran dengan Mo Xingtian, dia akhirnya bisa mengisi poison auranya sekali lagi. Mengisi ulang jari beracun. Sebuah cincin asap beracun hitam tertinggal di sekitar mereka, benar-benar menutup jalan mereka ke segala arah. Asap beracun ini sangat sombong, dan bahkan memiliki efek misterius tambahan karena dapat merusak energi spiritual. Karena itu, begitu seseorang berhubungan dengannya, seseorang mungkin harus membayar harga yang cukup besar. Ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya ketika mereka dengan erat mengepal senjata spiritual mereka, telapak tangan mereka meneteskan keringat. Saat jantung mereka berpacu dan berdebar, Mu Chen terus menatap asap beracun, sementara senyum penuh dengan kejutan dan kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Detik berikutnya, melambaikan tangannya dengan lembut, dia berbicara, jangan bergerak dari posisi kamu saat ini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mu Chen melanjutkan. Untuk mengambil 2 langkah ke depan, berjalan lurus ke arah asap beracun hitam. Melihat tindakan Mu Chen, Luoli tidak bisa membantu menggigit bibirnya. Meskipun kekhawatiran dan kecemasan memenuhi hatinya, dia tidak maju dan menahan Mu Chen. Pada saat ini, satu-satunya hal yang jelas bisa dilakukannya adalah percaya bahwa Mu Chen tidak akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal atau bodoh. Su Huang dan yang lainnya juga menatap Mu Chen dengan kaget, tidak dapat memahami apa yang dia rencanakan lakukan. Dalam tatapan ragu-ragu mereka, Mu Chen perlahan mengulurkan jarinya, yang kemudian berubah menjadi warna hitam pekat dengan cepat. Pada saat ini, senyum samar dan aneh mulai keluar dari ujung jari. Jari-jarinya ini sebelumnya disegel oleh naga laut utara, sebelum diubah oleh Black Divine Lightning Poison yang telah membanjiri tubuhnya berkali-kali selama pelatihannya. Sekarang,
jari miliknya ini pasti memiliki resistensi racun yang sangat kuat. Jari beracun miliknya ini dianggap sebagai salah satu gerakan pembunuhan tersembunyi Mu Chen. Selama pertempuran yang intens dengan Mo Xingtian, setelah dipukul oleh jari beracunnya, tubuh yang terakhir telah hancur, dengan rohnya mendarat di tangan Mu Chen, yang hancur dengan satu kepalan. Namun, meskipun jari beracunnya tangguh, itu memiliki kelemahan, yaitu Mu Chen tidak mampu menghasilkan kekuatan beracun yang diperlukan untuk itu. Untuk mengisi kekuatan beracunnya, dia hanya bisa menyerap kekuatan dari sumber eksternal. Ini terdengar cukup sederhana, karena ada sejumlah besar racun dari berbagai sumber yang ada di dunia. Hanya saja ingin menemukan sumber racun yang memiliki kekuatan beracun yang melebihi dari Black Divine Lightning Poison jelas sesuatu yang tidak mudah dicapai dengan tingkat budidaya Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, setelah sepenuhnya menggunakan kekuatan jari beracunnya untuk membunuh Mo Xingtian, kekuatan racunnya benar-benar habis. Ini menyebabkan dia merasa sangat menyesal, lagi pula, dia telah kehilangan kartu truf yang sangat kuat dan mematikan. Baginya, ini kerugian yang cukup besar. Namun, dari kelihatannya, dia sepertinya bisa menebus penyesalannya. Meskipun asap beracun hitam di depannya tidak sombong seperti racun petir ilahi hitam, itu jelas racun yang sangat ganas. Asap beracun ini mampu merusak energi spiritual. Di masa depan, jika dia terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dengan orang-orang, ini sudah cukup untuk menjadi kartu setan untuk menangkap musuhnya lengah. Itu mungkin bisa mendikte kendalinya terhadap situasi hidup atau mati itu. Mu Chen menghembuskan napas yang dalam di jari, menyebabkan warna hitam pekatnya berubah menjadi lebih muskil. Pada saat ini, jari miliknya ini tampak sangat berbeda dari 9 jari ramping lainnya. Namun, pada saat ini, kekuatan isap tiba-tiba menyapu dari ujung jari. Ketika kekuatan hisap menyapu, fluktuasi langsung berdesir dalam asap beracun di sekitarnya, dengan suara berdengung yang tak terduga keluar dari dalam. Pada saat berikutnya, Su Huang dan yang lainnya menjadi benar-benar tercengang ketika mereka melihat asap beracun mulai dengan cepat menuju Mu Chen, sebelum mengalir tanpa henti ke jari hitam pekatnya. Su Huang dan semua orang benar-benar tercengang. Berkilau dengan cahaya hitam, jari Mu Chen tampak mirip dengan jurang maut, dengan rakus melahap asap beracun seperti pesta. Semakin banyak asap beracun mengebor ke dalamnya, warna hitam jari semakin tumbuh muskil. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah itu terkondensasi dari gumpalan cairan hitam. Pesta seperti itu berlanjut selama hampir 10 menit, dengan asap beracun hitam yang semula tebal di sekitar mereka secara bertahap menipis. Saat untaian terakhir dari asap beracun hitam mengebor ke jarinya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa asap beracun berduri tidak hanya akan menyebabkan banyak kerugian bagi tim mereka, itu bahkan memungkinkannya untuk mengisi kembali jari beracunnya. Dengan gerakan cepat, bayangan hitam legam di jarinya dengan cepat berubah pingsan, sebelum mendapatkan kembali pucat dan langsingnya. Jelas, kekuatan beracun itu telah ditekan oleh segel yang ditinggalkan oleh naga Laut Utara. Berbalik, Mu Chen memandang ke arah Su Huang yang tercengang dan sisanya. Melihat ekspresi mereka, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ayo pergi. Sepertinya asap beracun tidak bisa lagi menghalangi kita." Petik 2. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Lin Zhou sambil membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Mu Chen. Orang di depannya adalah seseorang yang kekuatan penuhnya tidak pernah bisa dinilai oleh akal sehatnya. Berkali-kali, dia berasumsi bahwa dia telah merasakan dasar dari kekuatan yang terakhir. Namun, dengan sangat cepat, asumsi seperti itu dilanggar oleh yang terakhir sekali lagi. Hanya gerakan kecil milikku. Petik 2. Memberikan senyum, Mu Chen tidak memberikan banyak penjelasan. Meskipun mereka memiliki beberapa hubungan persahabatan dengan Lin Zhou seperti sekarang, jelas bukan sampai-sampai Mu Chen akan mengungkapkan kartunya. "Ayo pergi. Ayo terus bergerak maju," kata Mu Chen sambil melambaikan tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah dia menyerap asap beracun, pohon-pohon iblis di sekitarnya benar-benar menjadi sunyi sekali lagi, diam-diam menjulang di dalam hutan dan tidak bergerak 1 inci pun. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika mereka melepaskan taring mereka sekali lagi, seluruh wilayah ini mungkin ditutupi dengan banyak tulang. Menggelengkan kepalanya, Mu Chen mulai mengomposisi ulang pikirannya. Dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membersihkan semua pohon iblis yang ada di sini. Sampai sekarang,
pohon iblis telah menyerah lakukan pada mereka karena tidak dapat melakukan apapun terhadap Mu Chen, meskipun mengeluarkan kartu terkuat mereka. Jika dia terlalu kejam dalam memaksa mereka keluar, itu akan mengakibatkan pohon iblis habis-habisan. Pada saat itu, dia tidak percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri dari hutan asal gelap yang berbahaya ini. Karena itu, yang terbaik bagi yang lain adalah berjuang sendiri. Jika seseorang ingin mencari harta karun, seseorang harus siap untuk membayar harga yang mahal untuk risiko yang terlibat. Dengan ketukan kakinya, dia melesat maju seperti gumpalan asap hijau, dengan cepat bergegas menuju kedalaman hutan, dengan Luo Li, Su Huang, Lin Zhou dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya di belakangnya. Ketika Mu Chen dan timnya melakukan perjalanan cepat ke kedalaman hutan asal gelap, semua tim lain di hutan sekarang menderita serangan pohon iblis, dengan banyak langsung sekarat atau menderita luka parah. Beberapa tim yang malang benar-benar hancur, berubah menjadi tumpukan tulang, selamanya tinggal di hutan ini. Hanya kelompok-kelompok yang kuat dan kuat akan cukup beruntung untuk dapat menembus serangan dari pohon iblis, meskipun mereka juga membayar harga yang cukup besar. Faktanya, bahkan kelompok sekuat Akademi Saint Spiritual, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri nampak sangat menyedihkan, dengan mereka mengeluarkan beberapa kartu mereka. Meskipun mereka tidak dapat menerobos dengan cara sombong seperti bagaimana Mu Chen telah menyerap asap beracun itu, mereka memiliki beberapa senjata spiritual yang mampu melawan asap beracun. Hanya dengan mereka dapat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan dan belum membayar harga terlalu tinggi. Setelah menembus lubang kematian pohon iblis, semua kelompok dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka saat mereka menembak ke arah kedalaman hutan. Dengan pertahanan yang tangguh seperti itu sudah ada di sini, reruntuhan kuno di depan mereka seharusnya tidak menjadi tugas yang mudah untuk ditaklukkan. Itu juga berarti bahwa jika mereka dapat memperoleh panen darinya, membayar berapa harga yang harus mereka bayar masih akan sepadan. Sementara semua kelompok berusaha habis-habisan untuk menembus lubang kematian berdarah yang diciptakan oleh pohon iblis, beberapa tokoh hitam melewati dalam bayang-bayang hutan yang mirip dengan hantu. Desir, desir, sama seperti sosok-sosok hitam itu melesat di atas sebidang tanah, bumi di bawah mereka menggigil, saat tanaman merambat yang tak terhitung melesat dari bawah. Kilau yang sangat tajam bersinar dari ujung tajam runcing pohon dan tanaman merambat, dengan cairan hitam bahkan menetes dari sana. Jelas, mereka dilapisi dengan racun yang sangat beracun, hanya membutuhkan sedikit kontak untuk menyebabkan kematian yang pasti. Bersiul di udara, paku pohon itu melesat, benar-benar memotong semua rute pelarian dari sosok-sosok hitam itu. Namun, meskipun dihadapkan dengan bahaya yang akan datang, tidak sedikit pun rasa takut atau kebingungan muncul dalam sosok-sosok hitam itu. Pada saat ini, senyum tipis muncul di sosok hitam terkemuka saat dia mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah muda yang agak pucat. Mengulurkan tangan yang layu dan seperti ranting, energi spiritual berwarna hijau tersapu dari ujung jarinya, sebelum berubah menjadi rune berwarna hijau. Suara mendesing. Saat rune berwarna hijau itu meledak, mereka menabrak tanaman merambat yang masuk. Ketika tabrakan terjadi, tidak ada suara ledakan terdengar, sementara rune hijau itu tampaknya telah dibor langsung ke tanaman merambat itu. Detik berikutnya, menggigil marah mengguncang tanaman merambat saat mereka pergi, dengan mereka semua menggali melalui tanaman merambat lainnya hadir. Tanaman merambat itu tampak seperti penjaga, melindungi sosok hitam itu. Dari kelihatannya, pohon-pohon iblis yang kita tak terduga dikendalikan oleh mereka. Dibandingkan dengan Mu Chen, metode seperti itu jelas bahkan lebih misterius dan tangguh. Desir, desir, di wilayah ini, pohon-pohon iblis saling serang menyerang, dengan tanaman merambat menembus pohon-pohon raksasa, menyebabkan darah berwarna hitam keluar, membuat tontonan yang sangat aneh dan aneh. Sosok-sosok hitam itu menyeringai ketika mereka mengamati tontonan ini. Setelah beberapa saat, hanya ketika semua pohon setan di sekitarnya ditusuk dan dibunuh oleh orang-orang di bawah kendalinya, pemuda itu melambaikan lengan bajunya, menyebabkan sinar hijau kecemerlangan menyembur dari sisa pohon iblis yang tersisa. Dengan ledakan, mereka meledak terpisah, mengirimkan cairan seperti darah hitam untuk menembak kemana-mana. Jelas-jelas takut akan cairan beracun hitam itu, sosok-sosok hitam itu pucat pasi dan menghindarinya, tidak berani membiarkan ada yang bersentuhan dengan tubuh mereka. Pohon-pohon iblis beracun ini benar-benar tumbuh subur. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa kita tidak punya waktu. Jika tidak,
kita akan bisa mendapatkan harga yang cukup baik untuk racun korosi roh. Sosok hitam melihat ke arah cairan beracun hitam, sebelum berbicara dengan beberapa penyesalan. Biarkan saja, tujuan kami adalah plakat kayu ilahi di dalam gerbang istana kayu ilahi. Setelah kita mendapatkan plak kayu ilahi itu, kita akan dapat menemukan reruntuhan asli istana kayu ilahi. Kepada Wood Spirit Clan kami, itulah kesuksesan besar yang sebenarnya, kata sosok hitam terkemuka dengan senyum tipis. Namun, dari kelompok yang telah tiba di sini, ada beberapa yang sangat kuat, terutama yang berasal dari 4 akademi besar. Mereka tidak bagus untuk ditangani, kata sosok hitam. Dengan senyum acuh tak acuh, sosok hitam terkemuka itu menjawab, di tempat seperti ini, kita adalah raja. Terlepas dari siapapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan plakat kayu ilahi, hanya akan ada satu hasil. Dengan mengepalkan lengannya yang seperti ranting, niat membunuh yang jahat dan menyeramkan muncul dari wajahnya yang pucat pasi. Mereka akan menjadi pupuk yang menyuburkan tanah besar. Mendengar itu, sosok hitam di sekitarnya memberikan tawa rendah dan terdengar menyeramkan, suara mereka penuh dengan niat dingin. Ayo pergi. Petik 2. Melambaikan tangannya, sosok hitam terkemuka itu melesat seperti hantu, dengan sosok hitam lainnya mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan adegan misterius pohon iblis yang ditusuk penuh lubang.